Maaf sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri dulu. Saya perwakilan dari kelompok Bahasa Indonesia dari Lembaga Universitas Garut ingin menanyakan mengenai literasi. Bapak boleh menjawab sebisa mungkin, tidak apa-apa. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana tanggapan Bapak mengenai situasi literasi saat ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berpikir bahwa literasi di negara kita terutama sampai saat ini masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena ini dari skup yang kecil saja. Misalkan kebetulan saya ngajar di sini bahasa Indonesia Negeri 1 Garut. Literasi anak-anak terdidik untuk mencari pengetahuan, menambah wawasan mereka itu masih kurang. Ini terbukti bahwa mereka kurang peduli terhadap perpustakaan. Kalau dibandingkan berapa banyak buku yang dibaca setiap hari oleh mereka, mungkin hitungannya berbeda ketika mereka membuka HP-nya. Meskipun di HP itu ada literasi yang bisa mereka dapatkan, tetapi sejauh ini yang saya lihat literasi mereka tidak seperti tersedianya literasi di buku. Jadi kalau mereka melihat bacaan di HP, mereka lebih melihatnya sepintas-sepintas, bukan mempelajari, bukan mencari buku digital di HP, jarang. Mereka hanya mencari literasi sepintas, bacaan sepintas yang lebih ke aspek hiburan, bukan ke aspek mencari pengetahuan, apalagi penelitian. Jadi sementara kayaknya kita harus lebih meningkatkan lagi literasi bangsa kita, ya jauh kalau dibandingkan dengan misalkan Jepang atau Singapura. Tapi sampai saat ini ya alhamdulillah kita masih bisa mengedepankan upaya untuk meningkatkan literasi, baik berupa pemerintah kita menyediakannya di perpustakaan, baik perpustakaan yang fisik atau perpustakaan yang cetak. Itu saja. Baik, dari pernyataan yang Bapak sampaikan, sepenting apa sih literasi untuk generasi di zaman sekarang? Ya, penting ya, sangat sekali. Kalau kita orang Islam, kita punya pembelajaran awal dari Rasulullah. Al-Quran mengajarkan Iqra, ayat pertama yang diturunkan Allah. Iqra itu membaca itu literasi, baik literasi Iqra secara tulisan ataupun literasi yang lebih mendalam. Jadi berpikir alam semesta, keterkaitan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain yang ditemukan baik di dalam keseharian maupun kejadian-kejadian alam yang di luar jangkauan kehidupan di dunia. Seperti sekarang kan sudah mulai ilmuwan-ilmuwan mengkaji tentang alam semesta di luar bumi. Nah, itu sebenarnya konsep dorongan literasi umat Islam yang seharusnya lebih terdorong untuk mengembangkan, meningkatkan literasi baik itu dalam bentuk bacaan ataupun literasi
literasi dalam bentuk yang lain. Kita sekarang numerasi, literasi numerik, literasi matematik, jadi sangat penting. Mungkin tadi Bapak udah mengatakan salah satu penghambat dari literasi itu kan mereka anak-anak muda terlalu mengabaikan perpustakaan, lalu karena lebih terfokus pada handphone kan ya Pak. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan literasi agar semakin banyak peminat gitu? Nah, kalau cara itu harus dilakukan oleh pertama lembaga persekolahan di sekolah, oleh pemerintah, lembaga yang menaungi perpustakaan. Jiwa muda itu senang dengan hal-hal yang baru, senang dengan hal-hal yang menghibur, senang dengan hal-hal yang menantang. Jadi fokus dari pengembangan literasinya harus ke hal-hal yang menurut anak muda itu penting, diperlukan. Jadi kalau misalkan di perpustakaan sekarang, di perpustakaan sekolah terutama, yang ada hanya buku-buku pelajaran, nah itu cenderung tidak disukai oleh anak. Mereka datang ke perpustakaan jika gurunya memberikan tugas saja. Tapi kalau tidak memberikan tugas, ya perpustakaan tidak akan dikunjungi. Tapi kalau buku-buku yang di perpustakaan itu buku-buku yang diperlukan oleh mereka, ya sekarang untuk menarik bacaan biasanya di perpustakaan sekolah itu diperbanyak buku-buku fiksi, novel, sehingga anak-anak itu mulai menyukai dulu membaca. Setelah itu mungkin nanti mereka bisa mengambil buku-buku yang lain, harapannya tertantang dengan buku-buku yang lebih serius. Dan kalau lagi kecil literasi kita di komik, tapi masuk ke SMA ya, ke novel. Ya mudah-mudahan nanti kelas 2, kelas 3 naik literasinya jadi ke ilmu pengetahuan, penemuan. Jadi itu perlu diberikan perhatian khusus di perpustakaan, sehingga perpustakaan bisa memfasilitasi siswa untuk menyediakan buku yang menantang, buku yang menghibur, yang diperlukan oleh anak-anak Indonesia. Selain itu, peran dari pemerintah juga untuk menyediakan bahan bacaan literasi di digital yang dipadukan di media sosial kemudian internet itu perlu juga dilakukan. Jadi kalau sekarang pemerintah kita kalau di media sering mengontrol kan literasi yang dimaksud. Sekarang pemerintah itu ya jangan sampai membaca atau menonton atau menyimak hal-hal yang negatif ya, seperti berita yang tidak terpercaya, berita bohong, fitnah. Karena sebetulnya kalau masyarakat kita masih mempercayai itu, berarti literasinya kurang. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk memberikan edukasi bahwa literasi atau membaca di media sosial ataupun di internet itu bisa terjamin ya, hoaxnya, berita bohongnya ya harus di-delete, harus diusahakan untuk ditiadakan. Jadi peran pemerintah perlu sehingga bacaan yang diperoleh dari media internet atau digital itu dapat menumbuhkan literasi positif buat anak-anak atau generasi muda di Indonesia. Mungkin ini masih ke pertanyaan terakhir ya. Apa sih dampak positif literasi informasi dalam era teknologi informasi? Ya, kalau kita banyak membaca, pengetahuan kita nambah, maka kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik.
Jadi semakin banyak bacaan kita akan menambah wawasan kita. Nah, kalau kita sudah sudah kebal dengan itu, ya kita sudah bisa membedakan, oh ini kurang baik, ini baik. Nah, kita akan bisa memfiltrasi, kita bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Jadi kalau misalkan, oh ini tidak boleh nih, kita tahu itu, ya kita hindari masalah. Nah, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi semakin cepat. Mungkin zaman saya dulu perkembangan teknologi itu data gitu ya, nanyaknya sedikit-sedikit. Nah, sekarang kalau di grafik eksponensial, jadi dia cepat. Dari hari ini begini, besok sudah lain lagi. Sekarang teknologi yang terbaru. Jadi kalau literasi kita baik, pengetahuan kita baik, wawasan kita baik, mencontek itu tidak boleh, ya, menjiplak karya orang itu nggak boleh. Nah, sekarang dengan teknologi yang ada, fasilitasnya fasilitasnya. Kalau kita literasinya baik, paham, wawasannya bagus, meskipun ada fasilitas itu tidak akan menjiplak. Tapi di saat ini, nah, banyak sekali, kayaknya saya nggak tahu ya, apakah memang katanya di kemudian hari tidak ada lagi skripsi. Skripsi itu ya kalau hanya bisa menjiplak, bisa gampang, mudah, ya buat apa nih suruh buat skripsi. Mungkin skripsi di perpustakaan nanti akan berisi skripsi jiplakan dari karya-karya orang lain, karena ya teknologinya sekarang sudah mengacu ke sana. Jadi kita bisa buat skripsi dengan kriteria tertentu, masukkan saja ke sekarang teknologi yang terbaru itu namanya teh AI. Ya, itu dengan mudah saja selesai. Jadi mereka yang buat, robot yang buat, itu hal yang tidak akan menggantikan pure pemikiran kita. Karya boleh jadi seperti itu, tapi di dalamnya tidak terdapat peran mahasiswa. Kalau yang buat skripsi, ya ada peran mahasiswa untuk buat itu. Dia hanya pindahkan saja, dia hanya nyuruh saja ke robot, kemudian jadilah karya. Tapi kalau skripsi yang terdahulu itu skripsi buatan sendiri yang betul-betul dia peroleh dari literasi membaca yang baik, ya, dari berbagai literatur, kemudian dirangkum, disimpulkan, baru kemudian itu dijadikan sebuah karya. Nah, sekarang dengan teknologi ya seperti itu. Tapi ya sebetulnya kan kalau literasinya kita baik, sudah tahu mana yang diperbolehkan atau diperbolehkan, menimbang, gitu ya. Jadi selain dari kita baca kan, proses baca itu bukan hanya baca selesai, tapi baca, dipikirkan, kemudian diolah, kemudian kita bisa menceritakan kembali, kita bisa membuat karya yang berbeda dengan apa yang kita baca. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari literasi. Jadi kalau literasinya baik, maka meskipun ada fasilitas yang seperti itu, maka pasti akan digunakan secara baik pula. Jadi bukan untuk membuat karya yang kita tidak punya peran, tapi begini, saya punya kalkulator untuk menghitung. Kalau di sekolah tidak boleh pakai kalkulator. Kalkulator itu fungsinya, kalau di sekolah saya sengaja berikan pengetahuan ke anak-anak untuk mencek benar atau salah, bukan menghitung, mengerjakan. Jadi kalau ada teknologi yang baru itu sebenarnya bukan untuk mengerjakan supaya jadi karya yang baru. Itu bagaimana caranya? Ya jadi pembanding, ya, untuk mencek benar dan salahnya. Karya kita tetap original meskipun ada teknologi yang baru. Saya mudah-mudahan dengan berliterasi yang benar, nanti kita bisa mengolah
hal yang lebih baik lagi, sehingga apapun nanti yang diperoleh oleh kita, kemajuan teknologi secepat apapun, tetap kita akan ada di rel, dan literasi itu nanti akan ke nilai. Jadi nilai yang dianut oleh seseorang. Jadi kan dia sering baca, dia sering pikir, maka dia punya nilai itu yang tidak akan tergantikan oleh robot. Itu. Oke Pak, dan sejauh ini jawaban yang sangat luar biasa ya Pak. Saya cukup puas dengan jawaban tentang literasi yang Bapak utarakan, dan ini sangat memberikan feedback kuat saya sebagai siswa untuk lebih meningkatkan kesadaran. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak.